Di tengah kerajaan yang subur dan damai, Putri Amara tumbuh sebagai pewaris tahta yang penuh harapan. Pada hari ulang tahunnya yang ke-18, Raja memberikan hadiah istimewa berupa sebuah mahkota ajaib yang konon memiliki kekuatan besar. Mahkota itu diyakini dapat memenuhi satu keinginan besar setiap 100 tahun. Amara, dengan matanya yang berbinar-binar, memandang mahkota itu dengan kekaguman dan keingintahuan. Tanpa ragu, ia mengenakan mahkota tersebut di kepalanya seketika. Cahaya yang ajaib menyelimuti seluruh ruangan dan dunia di sekelilingnya berubah. Pohon-pohon tumbuh lebih hijau dan burung-burung berkikau dengan semangat. Namun, kekuatan mahkota itu tidak hanya membawa berkah, melainkan juga tanggung jawab besar. Amara menyadari bahwa setiap keputusan yang diambilnya memiliki dampak yang mendalam pada kerajaan dan rakyatnya. Awalnya bingung, Amara berjuang untuk memahami cara menggunakan kekuatan tersebut dengan bijak. Saat itu juga, berita tentang mahkota ajaib menyebar ke seluruh penjuru kerajaan, mencapai telinga orang-orang jahat yang haus kekuasaan. Mereka bersekongkol untuk merebut mahkota dari kepala Amara. Tapi Amara tidak sendirian. Ia dibantu oleh penasihat bijaksana dan ksatria setia yang bersumpah untuk melindunginya. Di tengah perjalanan Amara untuk menjaga mahkota, ia bertemu dengan makhluk ajaib, penyihir tua, dan prajurit legendaris yang membantunya memahami arti sejati dari kepemimpinan dan kebaikan. Dengan bimbingan mereka, Amara belajar bahwa kekuatan sejati tidak hanya bersumber dari mahkota, melainkan dari hati yang baik dan kebijaksanaan dalam tindakan. Perjalanan Amara penuh dengan rintangan dan ujian, tetapi melalui perjuangan dan pengorbanan, dia tumbuh sebagai pemimpin yang bijaksana dan peduli terhadap rakyatnya. Setiap keputusannya diambil dengan hati-hati, mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi kerajaannya. Pada suatu hari, ketika Amara mengetahui bahwa ada kekuatan yang lebih besar daripada mahkota itu sendiri, dia memutuskan untuk mengembalikannya ke tempat asalnya. Ia menyadari bahwa kepemimpinan yang sejati berasal dari kepedulian, kebijaksanaan, dan keadilan, bukan hanya dari kekuatan magis. Dengan tangan berani, Amara meletakkan mahkota itu kembali di tempatnya, berharap bahwa suatu hari nanti, seseorang yang pantas akan menemukannya. Meskipun keajaiban dari mahkota itu pergi, kerajaan Amara tetap makmur. Diperintah oleh seorang pemimpin yang bijaksana, dan kebahagiaan pun mewarnai setiap sudut kerajaan. Suatu malam yang gelap, saat bulan penuh muncul di langit, Putri Amara tanpa sengaja terjebak dalam sihir jahat yang dilemparkan oleh penyihir jahat yang iri akan keberhasilannya. Cahaya pucat menyelimuti tubuhnya dan Amara merasakan kekuatan gelap merasuk ke dalam dirinya. Dengan cepat, wajahnya yang cerah menjadi pucat dan matanya kehilangan kecerahan. Tubuhnya terasa lemah dan setiap gerakannya terasa berat. Rakyat di kerajaan yang mencintainya mulai khawatir melihat perubahan yang tiba-tiba pada putri mereka. Penyihir jahat yang menyebabkan malapetaka ini muncul di dalam kerajaan, merayakan keberhasilannya. Dia merencanakan agar Amara kehilangan kepercayaan diri dan kebijaksanaannya, sehingga kerajaan akan terpuruk dalam kekacauan. Amara yang merasakan perubahan dalam dirinya, bertekad untuk mengatasi sihir jahat tersebut. Dengan dukungan penasihatnya dan ksatria setia, ia memulai pencarian untuk menemukan cara mengalahkan sihir yang meracuni tubuh dan rohnya. Pada perjalanannya, Amara bertemu dengan makhluk-makhluk ajaib dan penyihir baik yang membantu memahami sifat sihir yang menyerangnya. Mereka memberikan petunjuk dan memberitahu bahwa hanya dengan menemukan kekuatan sejati dalam hatinya, Amara dapat mengatasi efek sihir itu. Amara melewati berbagai ujian dan rintangan, memperdalam kebijaksanaannya, dan menggali kekuatan dari kebaikan hatinya. Selama perjalanan itu, dia menemui kesulitan yang mendalam, tetapi Amara tidak pernah menyerah. Akhirnya, dengan tekad yang kuat dan cahaya kebaikan yang memancar dari hatinya, Amara berhasil mematahkan sihir jahat yang meracuni dirinya. Cahaya kembali menyala di matanya dan kekuatan gelap itu lenyap dari tubuhnya.
Rakyat yang melihat pembebasan Amara bersukacita dan kerajaan kembali dipenuhi dengan kebahagiaan. Putri Amara, setelah melewati cobaan yang sulit, menjadi pemimpin yang lebih bijaksana dan kuat. Pengalaman tersebut mengajarkannya arti sejati dari kekuatan. Bukan hanya sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai individu yang memiliki kemampuan untuk mengatasi kegelapan dalam diri sendiri. Selama perjalanan Putri Amara untuk mengatasi ancaman penyihir jahat yang kembali, dia tak sengaja bertemu dengan seorang peri di hutan yang penuh misteri. Peri itu muncul dari balik cahaya berkilauan, membawa aura kebaikan dan keajaiban. Melalui hutan yang bercahaya, Putri Amara menjelajahi keajaiban dunia ajaib bersama peri yang baik hati. Mereka melewati sungai-sungai yang berkilauan, hutan-hutan yang penuh dengan flora dan fauna ajaib, serta dataran tinggi yang menyimpan rahasia alam semesta. Setiap hari, peri itu memberikan bimbingan kepada Amara, mengenalkannya pada dunia magis yang lebih dalam dan mengajarinya mengenai kekuatan yang melebihi pemahaman manusia biasa. Mereka berdua menjalin ikatan yang kuat, saling bertukar cerita dan berbagi tawa di bawah langit berbintang. Saat malam tiba, peri itu membuka hatinya dan menceritakan legenda peri-peri lain yang pernah membantu para pahlawan melewati ujian sulit. Amara terpesona oleh kebijaksanaan yang terkandung dalam kisah-kisah tersebut dan dengan penuh semangat, dia memutuskan untuk menggali lebih dalam ke dalam diri sendiri. Di salah satu hutan, mereka menemukan pohon tua yang diyakini memiliki kebijaksanaan tertinggi di dunia magis. Dengan berani, Amara mendekati pohon tersebut dan menyentuhnya dengan penuh rasa hormat. Peri itu memandu langkah-langkahnya, memfasilitasi pertemuan antara Putri Amara dan roh hutan yang tua dan bijaksana. Roh hutan itu memberikan Putri Amara sebuah tongkat ajaib yang dipercayai memiliki kekuatan untuk membuka pintu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan alam semesta. Peri itu menjelaskan bahwa tongkat tersebut bukanlah alat untuk memerintah, tetapi untuk memimpin dengan kebijaksanaan dan kelembutan. Ketika perjalanan mereka mendekati akhir, peri itu memberikan Putri Amara hadiah terakhir, sebuah kalung ajaib yang menjelma menjadi lambang perlindungan dan cinta kasih dengan senyum dan pelukan hangat. Peri itu mengucapkan selamat tinggal, tetapi janji untuk selalu hadir dalam hati Amara. Kembali ke kerajaannya dengan harta karun magis, Putri Amara merasa bersemangat dan siap menghadapi penyihir jahat yang mengintai. Dengan kalung, tongkat, dan pelajaran berharga dari peri, Amara tidak hanya menjadi pemimpin yang bijaksana, tetapi juga penuh dengan keberanian dan kelembutan. Kerajaannya bersinar dengan kebaikan dan kecerahan, dan rakyatnya merasa aman di bawah kepemimpinan Putri Amara yang diilhami oleh keajaiban dunia ajaib yang pernah ia jelajahi. Dan akhirnya, kerajaan Putri Amara kembali dipenuhi ketenangan dan kebahagiaan. Dengan semangat pantang menyerah Putri Amara, serta dengan bantuan peri kerajaan jadi aman dan damai.